Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azahra dari kelas 12 IPA 3. Ini adalah hasil dari ujian praktek praktikum biologi saya mengenai osmosis pada kentang. Nah, apa itu osmosis? Osmosis merupakan perpindahan air atau zat pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah, hipotonik, ke larutan berkonsentrasi tinggi, hipertonik, melalui membran semi-permeabel. Adapun tujuan percobaan praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses osmosis pada tumbuhan, yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pada percobaan proses osmosis pada kentang, yaitu pada larutan garam, air suling, dan udara, yang ketiga, untuk melihat perubahan yang terjadi pada kentang setelah percobaan. Berikutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan antara lain yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas takar, yang ketiga, stopwatch, lalu ada penggaris, cup minuman, dan terakhir, pisau atau cutter. Dan bahan yang diperlukan adalah kentang, garam, dan air suling. Cara kerja. Langkah pertama, potong kentang menjadi 4 bagian dengan ukuran 1 x 7 cm. Setelah dipotong menjadi 4 bagian, langkah kedua, larutkan garam sebanyak 5% dan 30%. Untuk cup 5%, masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Sedangkan untuk cup 30%, masukkan garam sebanyak 2 sendok makan. Lalu setiap cup, jangan lupa diberikan label. Langkah ketiga, larutkan setiap cup yang berisikan dengan garam dengan air sebanyak 100 ml. Lalu pada cup air biasa juga masukkan air sebanyak 100 ml. Lalu aduk dengan sendok hingga larut. Setelah itu, sebelum kentang dimasukkan ke dalam larutan, kentang ditimbang terlebih dahulu untuk memastikan berat semula kentang. Setelah ditimbang, masukkan kentang secara bersamaan ke dalam larutan. Lalu, jangan lupa hidupkan timer dan kentang tersebut kita diamkan di dalam larutan selama kurang lebih 15 menit. Nah, kurang lebih sudah 15 menit kentang didiamkan, lalu angkat untuk dikeringkan sebelum kita timbang. Dan cek satu persatu bagaimana keadaan tekstur pada kentang, apakah lembek atau keras. Lalu catat, dan jangan lupa pula kentang ditimbang untuk memastikan berat akhir pada kentang setelah perendaman. Lalu catat lagi pada catatan yang telah disiapkan sebagai bahan untuk tabel hasil pengamatan nantinya. Hasil pengamatan. Pada praktikum kali ini terdapat 4 perlakuan yang berbeda. Yang pertama, dalam air, kedua, dalam larutan garam 5%, ketiga, dalam larutan garam 30%, dan terakhir dalam udara. Apakah ada yang terjadi perubahan? Mari kita lihat. Pertama, kentang di dalam air. Mula-mula, berat kentang sebesar 6 gram. Lalu setelah perendaman 15 menit, berubah menjadi 7 gram dengan keadaan keras. Yang kedua, kentang dalam larutan garam 5%. Mula-mula, berat kentang sebesar 6 gram, lalu setelah perendaman berubah menjadi 5 gram dengan keadaan sedikit lembek. Yang ketiga, dalam larutan garam 30%. Mula-mula, berat kentang sebesar 6 gram, lalu berubah menjadi 5 gram dengan keadaan sangat lembek. Dan terakhir, kentang di dalam udara. Mula-mula, berat kentang sebesar 6 gram, lalu setelah perendaman tetap sama saja, tidak terjadi perubahan apapun, dengan keadaan tetap keras. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini adalah osmosis merupakan bergeraknya air dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dalam praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami perubahan berat dan perubahan tekstur pada kentang. Peristiwa ini terjadi karena larutan garam memiliki konsentrasi zat yang terlarutnya lebih tinggi dibandingkan cairan yang ada di dalam sel kentang. Cairan sel kentang yang bersifat hipotonik akan bergerak keluar dari kentang menuju larutan garam sehingga massa kentang pun menjadi turun. Jawaban pertanyaan. Yang pertama, dalam percobaan ini manakah yang merupakan A. Variabel bebas, B. Variabel tak bebas atau terikat, C. Variabel kontrol. Berdasarkan praktikum yang saya lakukan, variabel bebas adalah larutan garam, variabel tak bebas atau terikat adalah kentang, dan variabel kontrol adalah air mineral, ukuran kentang, dan lama perendaman. Nomor 2. Variabel manakah yang tidak dapat kita kendalikan dan merupakan variabel pengganggu?
Jawaban: suhu ruangan, cahaya matahari, ketebalan membran umbi kentang. Soal nomor 3. Umbi kentang manakah yang beratnya bertambah? Jawaban: berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, berat kentang yang bertambah setelah perendaman adalah kentang nomor 1 yang ada di dalam larutan air biasa. Hal ini terjadi dikarenakan air tersebut memiliki zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang. Karena perbedaan konsentrasi, air pun akan bergerak masuk ke dalam kentang yang memiliki konsentrasi tinggi. Maka dari itu, kentang pun terasa lebih berat karena adanya penambahan air di dalam sel kentang. Nomor 4. Buatlah hipotesis yang dapat menunjukkan adanya hubungan pertambahan berat pada umbi kentang tersebut. Jawaban: hipotesis 1. Terdapat perubahan berat silinder umbi kentang sebelum dan sesudah praktikum. Hipotesis 0. Tidak terdapat perubahan berat silinder umbi kentang sebelum dan sesudah praktikum. Nomor 5. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada kentang nomor 3 dan 4? Jawaban: pada praktikum yang telah saya lakukan, kentang nomor 3 mengalami penurunan berat karena konsentrasi yang dimiliki larutan garam lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi cairan yang ada di dalam sel kentang. Sehingga, cairan di dalam sel kentang keluar menuju larutan garam dengan keadaan kentang sangat lembek. Sedangkan pada kentang nomor 4 tidak terjadi perubahan apapun. Nomor 6. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan konsentrasi larutan garam 5% pada kentang nomor 2 dan larutan garam 30% pada kentang nomor 3? Jawaban: berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, kentang di dalam 5% garam dengan kentang di dalam 30% garam memiliki berat akhir yang sama. Namun, teksturnya berbeda. Larutan garam memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam sel kentang, sehingga cairan yang ada di dalam sel kentang keluar menuju larutan garam. Kedua tekstur kentang ini berbeda dikarenakan perbedaan konsentrasi larutan antara larutan garam 5% dan 30%. 7. Bagaimana keadaan umbi kentang 1, 2, 3 dan mengapa demikian? Jawaban: berdasarkan praktikum yang saya lakukan, kentang nomor 1 mengalami penambahan berat kentang dikarenakan konsentrasi cairan dalam sel kentang lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa. Jadi, air biasa masuk ke dalam kentang. Sedangkan pada kentang nomor 2 dan 3 mengalami penurunan dikarenakan cairan pada kentang keluar menuju larutan garam. Soal terakhir, apakah yang dapat kamu simpulkan tentang hasil praktikum dari kentang nomor 1 sampai nomor 4? Jawaban: berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, terjadi perubahan berat kentang dan tekstur kentang pada umbi kentang nomor 2 dan 3. Lalu pada umbi kentang nomor 1 hanya terjadi perubahan berat kentang saja, sedangkan pada umbi kentang nomor 4 tidak terjadi perubahan apa-apa. Itulah hasil dari praktikum saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.